Ini 150 seperti itu. Kemudian klik di lainnya. Ini seharusnya 100. Kemudian dan dia harusnya ada di tengah. Maka kita bisa tarik dari sini ke sini. Seharusnya 50, maka dia akan menggeser sendiri. Dan dari sini ke sini 50 juga. Nah, ini adalah posisi awal untuk baloknya atau untuk balok dasar panjang 150 kali 100. Supaya dimensi ini tidak menghalangi, Bapak Ibu bisa pilih selection filternya dimension, pilih semua, terus kontrol ditambah B, jadi di blank gitu, dihilangkan. Kontrol B jadi di hide, jadi terlihat seperti itu, terlihat tidak ada padahal ada. Kalau semisal menghalangi ya. Nah, dari sini kita bisa finish. Nanti kita akan buat beberapa sketch. Dari sini kita bisa extrude. Jadi ini parameter yang sebelumnya saya pernah lakukan proses extrude. Jadi dia, kalau istilahnya adalah retain. Retain itu jadi parameter dipertahankan. Jadi masih disimpan. Nah, untuk supaya dia kembali ke menu awal, jadi kita bisa reset. Jadi 0 dan 25 defaultnya seperti ini, atau bawaannya seperti parameternya 0 dan 25 untuk start dan end-nya. Oke, kita lakukan proses extrude-nya. Select curve, jadi highlight yang kuning ini kita arahkan ke kurva, kemudian beri tinggi 10 mm, seperti itu. Oke, sudah. Kemudian next-nya akan kita buat bentukan yang kotak dan ada radius 15, ada R15-nya. Tingginya adalah 10 mili. Tapi rencananya akan saya buat di bidang dasar. Jadi saya buat sketch lagi. Saya ambil top view lagi. Di sini kembali saya proses pembuatan kotak. Kemudian dimensinya saya isi 135. Do you want to scale? Diskalakan, saya tidak perlu diskalakan. Kemudian lebarnya, oh sorry, ini belum di escape. Escape, pilih dimensi untuk lebarnya sebesar 70. Tinggal kita perlu tengahkan. Untuk supaya bisa ke tengah, kita coba cara lain. Di sini ada coincident. Saya akan tempelkan center point-nya garis dengan center point-nya garis 70 dengan garis center ini. Klik, pilih OK, maka dia sudah di tengah. Kemudian ingin geser ke arah atas atau ke arah Y positif kotak dalamnya, kita pilih coincident lagi, garis ini dengan ini saya seleksinya, saya pilih entire assembly dengan garis sorry, tidak terdetek ya, coincident garis ini dengan
Saya coba oke. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggeser-geser atau merubah-rubah itu dari dimensi, ukuran, atau dengan constraint. Nah, yang ini akan saya atur ulang ke 135. Seperti itu. Jadi ada beberapa metode untuk melakukan satu hal, pada dasarnya begitu. Nah, ini saja, saya pikir sudah cukup. Kemudian saya finish. Selanjutnya saya lakukan extrude untuk kurva dalam, dan extrude-nya adalah setinggi 20 mili. Tapi di sini ada pengaturan boolean. Saat ini defaultnya adalah subtract. Subtract itu artinya jadi dua solid yang bertumbukan di situ saling mengurangkan gitu. Tapi yang akan saya maksud di sini adalah bukan subtract tapi unite. Di sini ada pilihan. Jadi kedua solid itu akan saya satukan. Jadi bukan saling mengurangkan. Seperti ini. Coba oke. Begitu. Jadi pada dasarnya dua solid tapi sudah bersatu. Selanjutnya di sini ada radius 15 berdasarkan gambar. Sini saya gunakan fitur edge blend. Nah, mungkin nama komen-komen ini kalau Bapak Ibu di software lain mungkin ada istilahnya edge blend atau fillet, mungkin bisa jadi berbeda namanya, tapi secara fungsinya sama. Nah, untuk meradiuskan area sini, Bapak Ibu bisa radiuskan di 3D-nya atau di sketch-nya. Itu hasilnya akan sama saja. Nah, next-nya saya akan buatkan lingkaran atau pocket lingkaran yang besarnya diameter 60 dan diameter 30. Jadi yang diameter 60 saya akan buatkan sketch dan diameter 30 akan saya eksekusi dengan hole. Yang pada dasarnya dieksekusi dengan sketch pun bisa, tapi kita buat alternatifnya. Oke, yang pertama kita buatkan di top view, kemudian saya pilih circle besar saja. Nanti kita input dimensinya 60, close, itu saja. Setelah finish, kita lihat dia ada di kedalaman 10 mili dari permukaan yang paling atas, sedangkan kurvanya sendiri ada di bawah. Sebetulnya kita bisa lakukan extrude juga di permukaan atau di kurva lingkaran. Semisal saya buat tinggi, saya buat 40, maka di 40. Semisal saya pilih startnya ada di ketinggian 30 misalkan, maka dia akan melayang. Nah, yang akan saya ambil adalah startnya itu ada di ketinggian 10 mm. Gitu. Jadi dia ada di level permukaan yang sudah terhighlight merah. Nah, kemudian booleannya yang akan saya ambil adalah substrak supaya solid ini menjadi solid pemotong. Saya okekan di sini. Seperti itu. Tinggal saya lubangi diameter 30 dengan fitur hole.
Saya ambil hole-nya, kemudian diameternya adalah saya isi 30, hole size-nya custom, kemudian di sini specify point, jadi pilih di titik mana ingin kita lubangi. Yang akan saya pilih adalah center lingkarannya. Di lingkaran, saya ambil edge-nya, edge lingkaran, otomatis centernya akan terpilih. Seperti itu. Yang saya pilih arc center, klik. Kemudian kita lihat ke bawah, ada settingannya. Booleannya subtract, sudah betul. Kita pilih oke di sini. Maka dia bolong. Seperti itu. Kira-kira sampai sini, Bapak Ibu kesulitan atau masih bisa mengikuti? Oke, saya lanjut dulu. Bisa lanjut, Pak. Baik, Pak. Saya akan buat pocket yang bentuknya kontur, lebarnya 60, kemudian dia ada radius R5 yang ada di area sini, Bapak Ibu. Saya pilih sketch lagi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu bisa ambil permukaan benda atas untuk dijadikan bidang sketch, atau ingin kembali di sketch bawah lagi juga bisa, tidak masalah. Di sini saya akan tumbuk saja semua di sketchnya ada di permukaan bawah. Nah, kemudian yang akan saya buat adalah bentuk kotak, tapi kali ini saya akan buatkan kotaknya menggunakan line saja. Trim. Nah, tinggal saya atur panjang kali lebarnya. Dimensi bawah ini besarnya adalah 60. Do you want to scale? Tidak perlu, saya no saja. Jadi tidak ada scale di situ. Kemudian untuk senternya, kali ini saya gunakan dimensi ukuran juga. Jadi dua objek saya klik, kemudian muncul dimensinya saya pilih dan diisi nilai 30. Itu pun akan mensenterkan posisi. Nah, kemudian dari permukaan sini ke bawah itu, permukaan garis ke paling bawah seharusnya ada di 10 mm. Saya pilih rapid dimension, pilihannya ke entire assembly supaya objek selain area sketch aktif ini bisa kita select. Dari sini saya akan di sini nilainya 16, tapi akan saya ubah menjadi 10. Tinggal ke arah atas. Ke arah atas itu batasannya adalah ada R36 atau diameter 72. Jadi saya buat circle dari lingkaran. Besarannya adalah diameter 72. Nah, area mana saja yang akan terlintasi itu yang akan kita hilangkan. Ini tidak perlu. Kemudian garis ini seharusnya extend, jadi saya panjangkan, saya pilih extend. Jadi kursornya ketika mode extend aktif, ketika kursor nempel di objek, dia otomatis akan memanjangkan sampai menyentuh objek berikutnya. Nah, dari sini baru saya trim area yang tidak kita inginkan. Nah, seperti inilah kira-kira. Tinggal Bapak Ibu
beri saja semua radius 5. Jadi bisa dengan fillet di radius 5, kemudian klik 2 objek, di radius 5 semua. Seperti itu, kemudian saya pilih finish. Nah, kurvanya ada di bawah. Kemudian kolamnya atau pocketnya sendiri punya kedalaman 15. Oh baik, berarti kalau saya extrude tingginya bisa jadi 40, tapi distance untuk startnya saya beri 5 mili. Dan dia masih, booleannya masih subtract, saya pilih OK. Seperti ini Bapak Ibu, pocket atau kolam untuk pocket kedua. Tinggal kita tambahkan lubang-lubang. Nah, lubang di sini kita akan memerlukan poin. Jadi poin itu akan kita jadikan sebagai center lubang. Nah, poin ini perlu kita letakkan di permukaan. Semisal saya langsung pilih hole, saya pilih lubang. Lubangnya sendiri ada di diameter 10. Jadi hole diameternya nilainya 10. Di sini specify poinnya kita masih belum tahu. Tapi sebetulnya di sini kita bisa masuk sketch section, kemudian bidangnya ada di situ. Kemudian poinnya akan saya tempatkan di dia punya radius VCD-nya berapa? 22.5 ya. Berarti X-nya 22.5, Y-nya 0. Oke, di sini berarti lokasinya. Dan kita beri poin di situ. Sini saya finish. Do you want to finish? Saya coba finish saja, atau saya beri saja diameter 10. Nah, poinnya itu akan saya ambil dari senternya lingkaran. Klik, itu dia. Center lingkaran sampai tembus seharusnya. Itu sudah tembus. Oke, saya ulang untuk pembuatan lubang. Kita gunakan cara yang lain. Saya pilih sketch. Sketchnya bisa kita simpan di sini. Di permukaan bidang yang akan saya lubangi. Kemudian pilih OK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa tempatkan sebuah poin. Saya ngasal dulu poinnya supaya mudah dipahami. Dari sini seperti tadi polanya, saya tarik ukuran. Di sini 0 saja. Kemudian dari poin ke garis center adalah 22.5. Nah, seperti ini. Baru saya finish.
Oke, saya punya poin. Poin ini akan saya manfaatkan sebagai center dari hole atau lubang. Lubangnya diameter 10, tinggal kita specify poin, poinnya ada di sini, dia bisa terselect existing point pilihannya. Pilih oke, dia sudah berlubang. Nah, tahapan berikutnya, satu lubang ini akan kita perbanyak sebanyak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, total ada 6. Jadi bahasa lain di software biasanya itu namanya array. Di sini istilahnya pattern feature. Ini untuk memperbanyak feature-feature atau objek-objek yang sifatnya feature. Berikutnya adalah select feature. Yang menjadi feature ini adalah feature yang terhighlight merah. Ini adalah feature, ini adalah feature, dan ini pun sama. Nah, feature ini yang akan saya pilih. Jadi diameter 10 sebagai hole itu yang akan saya pilih. Kemudian metode memperbanyaknya, di sini ada pilihan sirkular, kemudian linear, poligon, dan lain-lain. Di sini tentu saja yang saya pilih sirkular. Apa layarnya berhenti lagi, Pak? Oh, freeze. Oh, baik. Oke, lanjut Pak, lanjut udah. Layarnya berhenti lagi, Pak. Di sini enggak, Pak. Beda-beda ya? Ini enggak. Di sana? Aman? Ini saya gerakan kursornya, tapi masih freeze ya. Di sini ada, Pak. Udah Pak, lanjut Pak. Ada. Putus ya? Delay. Delay, Bapak Ibu. Oke, ini Patternnya Saya bisa lihat. diulang lagi, Pak. diulang dari hole-nya. Enggak, Oke, Pak. hole-nya. Langsung fitur patternnya aja, Oh, Pak. Baik. Pattern feature, kemudian saya pilih feature-nya itu adalah hole diameter 10, dan kita perbanyak dengan pola sirkular. Next-nya akan diperlukan center point. Ini poin ini untuk center memperbanyaknya, Bapak Ibu. Dan vektor itu arahnya. Pertama vektornya dulu. Nah, dari arah yang disediakan ini, saya bisa ambil vektor ke atas atau vektor ke bawah, itu sama saja. Dan vektor ini tidak hanya kita bisa ngambil dari panah yang disediakan, garis lurus ini pun bisa jadi vektor, garis lurus ini bisa jadi vektor, yang ini bisa jadi vektor, nah yang ini pun bisa jadi vektor, Z, arah Y, arah X. Nah, saya ambil yang sini, yang dari work plane, vektornya Z. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya ambil dari work plane, secara otomatis selain vektor juga poin tuh sudah kita dapatkan gitu, poin untuk perbanyaknya. Nah, di sini ada poin-poin untuk memperbanyak. Jadi di sini pilihannya saya count and span. Jumlahnya ada 6, artinya di sini nanti akan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan span angle-nya 360. Saya okekan saja. Dia akan memperbanyak seperti itu. Oke, saya Ctrl Z, undo. Jika bukan count and span, itu aturannya bagaimana? Jadi pilihannya selain count and span ada count and pitch. Pitch itu selayaknya kita sering bermain di ulir ya. Pitch itu jarak antar gang, seperti itu biasanya. Nah, dalam hal ini adalah jarak antara feature satu ke feature berikutnya. Itu berapa jaraknya? Yaitu jaraknya pitch-nya 60 derajat. Nah, 60 derajat ini dikali 6
total akan menjadi 360 derajat. Kira-kira begitu metode hitungnya. Hasilnya akan sama saja. Nah, selanjutnya adalah lubang yang ada di pinggir, yang ada di samping dan di sebelah atas. Seperti tadi, kita akan memerlukan poinnya. Ada satu titik, yang titiknya itu akan kita jadikan center dari hole atau lubang. Sini saya akan ambil sketch. Sketchnya itu saya ambil di sini permukaan, dan simbol work plane-nya ada di pojok pojok kiri. Nah, di situ kira-kira arahnya ke sana. Saya pilih OK. Kemudian saya pilih poin, dan poinnya saya simpan masih sembarang atau masih bebas. Seperti biasa, klik dua objek itu akan mengeluarkan dimensi. Jadi dimensi pertama yaitu 92,5 ke 100 itu adalah 7,5. Do you want to scale entire sketch? No. Kemudian jarak itu ya 85, 100. Oke, jarak dari sini ke sini kita tarik ukuran. Secara hitungan seharusnya berapa? Ini 15, 7,5 juga berarti. Double klik saja, 7,5. Setelah itu kita punya satu poin. Saya finish sketch-nya. Next-nya saya kembali ke hole. Tapi pastinya Bapak Ibu selain hole, membuat lubang di sini pakai sketch bentuknya lingkaran, nanti di extrude itu bisa juga. Maksudnya tidak terpaku di satu cara. Oke, saya hole lagi. Saya posisikan di poin subtract atau subtract. Nah, kemudian di sini akan saya perbanyak menggunakan pattern feature lagi. Hanya yang tadinya sirkular sekarang sudah menjadi linear. Yang pertama kita select feature-nya. Feature-nya adalah lubang diameter 10. Nah, memperbanyaknya itu berdasarkan arah atau direction, bahasa sananya direction. Jadi arahnya pertama arah ke arah memanjang sini, ke arah yang paling panjang. Direction 1 juga ada arah yang ke arah lebarnya. Itu nanti kita use direction 2. Jadi kita kalau diperlukan dua arah, maka arah keduanya akan kita centang. Oke, kita akan selesaikan dulu di direction 1 atau di arah pertama. Pertama vektor. Vektornya kita bisa pilih arah sini atau kita bisa gunakan pojok. Saya pilih yang pojok apa namanya? Pojok solid. Hanya tanda panahnya, tanda panah terbalik. Ini ada reverse direction. Klik saja reverse-nya. Arahnya jadi ke arah yang kita inginkan. Nah, tinggal ingin berapa jumlahnya beserta jarak antar lubangnya juga ingin berapa. Jadi kalau kita perbanyak 2, maka akan menghasilkan 2 lubang saja. Nah, di gambar ada 1, 2, 3. Di gambar ada 4 lubang. Jadi kita isi
count-nya 4, dan jarak antar lubangnya atau pitch distance-nya adalah 45. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang memanjangnya adalah, saya coba simetrik ya, sama saja. Oke, simetriknya tidak perlu. Selanjutnya adalah use direction 2. Jadi saya gunakan arah yang ke arah kanan. Dan arah vektornya adalah saya gunakan vektor ini, yang tanda panah yang sudah disediakan. Kemudian kita isi jumlah count-nya ada 3, yaitu ada 3 lubang. Dengan jarak pitch-nya, pitch distance-nya itu adalah 85. Oke, 85 ya, 85 kita bagi 2 berarti 42,5. 42,5. Nah, kira-kira di situ. Akan tetapi ini akan dijadikan lubang. Oke, saya okekan dulu ya. Nah, seperti itu. Ini akan dijadikan lubang, dan di sini pun juga sebetulnya kalau tidak ada diameter 30, sini akan jadikan lubang juga. Kita edit saja yang pattern linear, karena sebetulnya masih ada pengaturan lagi selain 42,5. Jadi di bawah tuh ada poin-poin yang kita tidak ingin ikut sertakan. Jadi kita bisa select. Dia ada di instance point. Sorry, instance pointnya saya besarkan. Instance pointnya, nah di sini. Jadi kalau keterangannya itu once selected, begitu selected, the shortcut menu akan menyediakan akses untuk suppress, delete, dan seterusnya. Oke, ini saya pilih jadi kuning. Kemudian saya pilih poin yang ini tidak digunakan. Ini bisa klik kanan saja. Klik kanan. Nah, di gambar ini kita klik kanan di poinnya. Saya pilih delete. Oke. Nah, selanjutnya sebetulnya di sini juga masih ada yang di center lubang diameter 30. Saya klik kanan. Kemudian saya pilih delete. Oke. Agak delay Pak, gambarnya saya sambil perhatikan. Oke. Itu saja, kemudian saya pilih oke. Mohon maaf Pak, nge-lag Pak. Iya. Jadi instance point itu kita menseleksi poin-poin yang tidak ingin ikut perbanyak gitu. Nah, kira-kira sampai di sini itu benarnya sudah sesuai dengan gambar kerja. Tinggal kita bisa meng-hide fitur-fitur kurvanya dengan mencentang atau menselect sketch-sketchnya, atau kita bisa kembalikan, kita bisa select di selection filternya berupa kurva.
kemudian select keseluruhan, dan pilih kontrol B, beta. Jadi kontrol B itu untuk menghide, memblank, nah begitu. Hasil akhirnya sama saja, menghasilkan sketchnya mengalami apa namanya, bukan dihilangkan, apa ya, disembunyikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kira-kira bendanya seperti ini. Secara proses, apakah Bapak Ibu bisa mengikuti? Bisa, Pak. mudah-mudahan Pak. Bisa Pak. Ya. Oke Pak, sini silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum itu bisa. Misalkan saya pilih sketch di mana ya? Sini deh. Saya tempatkan sembarang. Kemudian saya ingin dimensinya itu dari sebuah poin ini ke sini tuh sudah punya angkanya, tapi sebetulnya seharusnya saya double klik, terus saya coba ya, 100 kurangi 85 kurung bagi 2, enter. Start dengan do you want to add expression? No. Menghasilkan 7,5 seperti itu Pak. Dan ini posisinya sudah segaris dengan posisi center lubang begitu. Jadi seperti kita masukin formula-formula matematika seperti itu bisa jalan juga Pak. Tadi saya kalkulasinya di luar itu Pak, saya kalkulasi sendiri, oh 7,5 ya ini, dan 7,5 yang ini tadi kita lakukan hitungan matematika di software. Saya siap, sama-sama Pak. Finish, terus sketch ini tidak dipakai, saya delete saja. Baik Bapak Ibu, saya switch ke mode drafting. Ini saya coba masuk ke application, drafting. Saya gunakan kembali use template. Sini saya pakai formatnya standar A3. Saya pilih OK. First issue-nya adalah 22 ya, apa 21? Campnya pas, kita jumpa. Kemudian drawn-nya ada F dan seterusnya. Baik, base view-nya yang pertama, scale-nya 1:1 dan top view saya tempatkan di sini. Kemudian base projected view-nya saya tidak akan gunakan, tapi di sini nanti saya akan gunakan section. Jadi ketika tadi kita lakukan, ini ada sesuatu, nanti saya cek. Tadi kita lakukan yang pembuatan benda CNC bubut atau benda kerja bubut itu tanpa section, kali ini kita gunakan section. Ini akan saya perbaiki dulu, sepertinya ini ada lubang yang saya luput, belum hide atau belum dihilangkan. Saya kembali ke modeling. Di sini masih ada, betul. Double klik saja. Instance point-nya akan saya tambahkan
instance point, yang ini klik kanan, delete, saya pilih OK. Nah, ini sudah selesai. Kembali lagi ke drafting, dan draftingnya saya update, pilih OK. Nah, ini sudah aman. Oke, Bapak Ibu, di sini saya akan coba buatkan section, tapi sectionnya tidak mengikuti gambar kerja, karena saya akan tampilkan di sebelah kanan. Teknisnya adalah kita masuk ke section view, pilihannya dynamic, supaya bisa kita geser-geser area yang mau kita section sebelah mana. Kemudian nanti memungkinkan untuk lakukan step. Di sini saya specify location, saya ambil center lingkaran. Kemudian langsung saya tarik. Jadi begitu saya klik di center lubang, tanpa saya tekan apa-apa lagi, langsung saya tarik ke arah samping kanan. Dia menghasilkan field untuk menampilkan section. Saya klik saja di situ. Terus, nah sectionnya kira-kira begini, cuman satu apa ya namanya, tidak ada patahan. Tapi di sini saya akan edit ya. Kita beri beberapa segmen. Double klik sectionnya, kemudian saya pilih specify location di line segmennya. Saya pilih specify location. Saat ini baru ada 3. Nah, di sini saya akan pilih center lingkaran. Seperti itu. Ini bisa saya turunkan sampai pas di garis. Nah, itu dia. Kemudian saya close. Sini saya klik kanan, saya update. Nah, tampilannya seperti ini. Atau saya Ctrl Z. Saya buat sesuai gambar, jadi section view-nya di sini saya pilih lubang atau